sistem, karena itu akan kita pakai nanti. Ya. Yang pertama adalah sistem linier dan sistem non-linier. Apa bedanya? Bedanya, sistem linier itu sistem yang memenuhi prinsip superposisi. Sedangkan sistem linier, sistem yang tidak memenuhi prinsip superposisi. Nah, lalu superposisi itu apa? Prinsip superposisi itu jika kita mau jabarkan, ya, itu bisa kita lihat sebagai paduan dari prinsip additivity dan prinsip homogeneity. Nah, untuk prinsip additivity, ya, sebentar, ini kok error. Oke, ya. Untuk prinsip additivity, jika kita punya sistem, ya, diberi masukan F1, keluarannya Y1, kemudian jika masukannya kita ganti dengan F2, keluarannya adalah Y2, maka sistem dikatakan mempunyai sifat additivity apabila berlaku hal ini. Nah, berlaku apabila sistem yang sama tadi, masukannya adalah jumlah masukan F1 dan F2, maka keluarannya semata-mata adalah jumlah dari keluaran masing-masing yang ini. Ya. Oke, jadi F1 ditambah F2, jadi masukkan keluarnya adalah sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem itu punya prinsip additivity. Nah, selain additivity, linearitas atau superposisi itu juga harus mempunyai prinsip homogeneity. Ya, jadi maksudnya atau scaling gitu ya. Jadi kalau ada satu sistem, masukannya FT, keluarannya adalah YT atau responnya adalah YT, maka jika masukan kita kalikan dengan satu konstanta, ya, K di sini satu konstanta, maka keluarannya adalah, nah, keluaran dari sistem YT tadi yang dikalikan dengan konstanta yang sama. Jadi linier gitu ya. Kalau masukannya kita kalikan 5, jadi misalkan saya punya pabrik, kalau saya beri masukan 5, keluarannya 10. Besok saya masukkan 15, maka keluarannya 10 kali 3, 30. Gitu ya. Jadi masukannya dikalikan dengan konstanta yang sama, maka keluarnya dikalikan konstanta yang sama. Ya, jadi tidak ada tambahan lain, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan prinsip homogeneity. Nah, superposisi itu harus ya memiliki dua prinsip tadi, baik homogeneity maupun additivity. Nah, sehingga ya suatu sistem jika masukannya adalah K1 F1 ditambah K2 F2, ingat ya, K itu adalah bilangan konstanta, angka real. Maka keluarannya adalah K1 Y1 ditambah K2 Y2. Ini prinsip superposisi. Jadi kalau sistem tidak memiliki prinsip ini ya bukan merupakan sistem linier. Kemudian, ya, klasifikasi yang lain adalah sistem yang time varian dan time invariant. Nah, time varian itu sistem yang gen keluarannya berubah terhadap waktu. Time invariant, sistem yang gen keluarannya tidak berubah terhadap waktu. Nah, misalkan saya punya sistem seperti ini. Ya, jika saya beri masukan FT, maka keluarannya adalah YT dalam bentuk seperti ini. Ya,
Untuk sistem yang time varian, jika masukannya itu saya geser. Nah, jadi masukannya saya tunda sinyal masukannya. Ya, contoh di sini adalah sebesar T1, maka di keluaran kita akan memperoleh hasil yang pertama, keluarannya bergeser, kedua, bentuknya berubah, ya, atau nilai dari sinyal itu berubah dibandingkan dengan ini, ya. Jadi kalau ini tadi kan bentuknya yang dari 1 sampai titik di sini tadi E pangkat 0,1 T, nah di sini berubah menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi waktu kapan sistem itu dimulai akan mempengaruhi sistem, ya, akan mempengaruhi respon sistem. Sedangkan time invariant, time invariant itu sistem yang gain keluarannya atau perolehan atau nilai keluarannya tidak berubah terhadap waktu. Di mode pesawat sih. Pilot apa dia? Iya, di mode pesawat sih. Ya. Oke, jadi maaf ada yang online. Oke. Jadi kalau masukan itu saya delay sebesar T1, maka yang terjadi di keluaran apa? Keluaran juga terdelay, tapi hanya itu, ya. Jadi keluarnya terdelay satu satuan waktu juga atau T1 juga, kalau di sini T1 ya, tetapi gain-nya atau nilai sinyalnya itu tidak berubah. Ya hanya bergeser saja. Ya. Jadi kalau saya punya satu sistem di rumah, misalkan saya operasikan mulai jam 8, hasilnya 10, kemudian saya operasikan jam 12, hasilnya juga 10, nah itu berarti time invariant. Tapi jika dioperasikan jam 8, nilai keluarannya 10, ketika operasinya mulai jam 12, nilainya menjadi hanya 7, hanya 6, nah itu berarti time varian atau dia terpengaruh oleh waktu. Nah, dalam analisis kita nanti hanya membicarakan sistem yang ini, yang time invariant. Ya, jadi memang ini bentuk ideal ya. Karena time invariant itu ya ideal tadi ya, kalau robot mungkin bisa, tapi kalau manusia sepertinya sih lebih ke time variant ya. Jadi kapan kita mulai, kapan kita bekerja itu ternyata mempengaruhi kinerja. Nah itu termasuk yang time variant. Tapi yang kita bahas nanti adalah sistem yang time invariant. Kemudian klasifikasi yang lain yang nanti juga akan kita gunakan di buku ini adalah pertama, sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Nah, kalau ini dua-duanya kita bahas, ya. Jadi kalau tadi antara linear dan non-linear, yang kita bahas hanyalah yang linear, sistem linear, ya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah linear. Kemudian untuk klasifikasi time variant dan time invariant, kita hanya akan bahas yang time invariant. Nah, untuk klasifikasi sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit akan kita bahas dua-duanya. Ya, targetnya untuk sistem waktu kontinu itu selesai sebelum UTS. Nah, untuk sistem waktu diskrit itu akan kita pelajari setelah UTS. Ya. Nah, sistem waktu kontinu itu adalah sistem yang mengolah sinyal masukan berupa sinyal waktu kontinu FT di sini dan menghasilkan sinyal keluaran yang juga berupa sinyal waktu kontinu di sini. Nah, ini contoh sinyal masukannya, ini contoh responnya ya atau keluarannya. Oke. Kemudian untuk sistem waktu diskrit itu adalah sistem yang mengolah hanya sinyal waktu diskrit dan keluarannya juga berupa sinyal waktu diskrit. Nah, dua-duanya akan kita pelajari. Kemudian kalau ada pertanyaan, bisa tidak masukannya diskrit, keluarannya kontinu? Bisa, ya.
atau masukannya keluarannya kontinu, masukannya adalah sinyal kontinu, keluarannya diskrit, bisa tidak? Bisa, ya. Tetapi kita tidak bahas di sini ya, sistem hibrid seperti ini. Oke. Oke. Jadi, dua klasifikasi sistem ini kita akan pelajari. Ini varian ini salah ya, tidak ada varian. Kenapa ada kata varian di sini? Maaf. Nah, sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Oke. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah mari kita ke identifikasi sistem linear. Nah, ini saya tunjukkan dalam bentuk contoh soal ya. Oke, jadi misalkan, sekali lagi, sistem itu akan dikarakteristikan dengan persamaan sistem. Ya. Di persamaan yang menunjukkan hubungan antara respon sistem sinyal keluaran, ini namanya respon sistem atau sinyal keluaran, dengan sinyal masukannya. Oke, contohnya saya punya persamaan seperti ini. Nanti semua sistem dalam analisis kita akan direpresentasikan dengan persamaan diferensial seperti ini. Oke, nah sekarang coba untuk persamaan sistem yang seperti ini, berapakah order sistem? Berapa nih ordernya nih? Halo? Halo, ada yang mau mencoba? Ini ordernya berapa? Order berapa ini sistemnya? Order 3. Ya. Jadi order sistem itu ditentukan oleh turunan tertinggi ya dari respon sistem. Jadi karena ini turunannya adalah turunan ketiga ya, maka order sistem untuk contoh soal ini adalah 3 ya. Jadi ini sistem berorder 3. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah sistem ini linear atau tidak linear? Nah, untuk mengujinya kita harus pastikan bahwa prinsip superposisi berlaku di sistem ini. Oke. Nah, kita periksa ya. Sebentar. Nah, oke ya. Jadi kita mengidentifikasi pertama dengan ya, kalau sistem ini sistem linear, maka akan berlaku prinsip superposisi. Ya. Jadi kalau ada masukan K1, F1 ditambah K2, F2, maka keluarannya adalah K1Y1 ya. Di mana K1Y1 ini jika masukannya hanya K1, F1 ya. Ditambah K2Y2 ya. K2Y2 juga keluaran dari masukan K2, F2 ya. Ya, jika sistem ini linear, maka akan berlaku prinsip superposisi, maka kita masukkan di sini. Ya. Oke, persamaannya adalah turunan ketiga dari keluaran. Nah, kita masukkan di sini. D pangkat 3 per dt kuadrat. Apa yang dipangkatkan 3? Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah keluaran. Keluarannya yang mana? Keluarannya ini.
Ya. Jadi K1Y1 ditambah K2Y2. Jadi ini akan sesuai dengan persamaan yang ini. Ya, bagian persamaan yang ini. Selanjutnya, persamaan selanjutnya ya, bagian persamaan selanjutnya adalah plus 4 DYT per DT. 4 dikalikan turunan. Turunan berapa ini berarti? Turunan pertama ya. Oke, dikalikan turunan pertama dari respon sistem. Respon sistem yang ini. Ya, jadi 4 dikalikan D, ini respon sistemnya. K1Y1 ditambah K2Y2 dibagi DT ya. Kemudian bagian persamaan yang lain plus 3YT ya, ditambah 3 kali respon sistem. Oke, kita sudah memasukkan dalam persamaan sistem yang bagian kiri ini. Kemudian bagian yang kanan ya, D kuadrat FT per DT, turunan kedua dari sinyal masukan dikalikan dengan 2. Nah, jadi turunan kedua sinyal masukannya ini ya, ditambah 4 kali sinyal masukan. 4 kali sinyal masukan. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, nanti akan kita buktikan apakah akan terpenuhi persamaan ini. Kita cek ya, kita cek dulu. Kalau sistem itu berlaku homogeneity ya, maka ya jika masukannya K F1 atau F1 dikalikan dengan K1, maka keluarnya akan sama dengan K1 Y1 ya, atau Y1 yang dikalikan juga oleh K1. Nah, dan kita tuliskan dengan menggunakan persamaan sistem ya. Turunan ketiga dari responnya ini ditambah 4 dikalikan turunan pertama dari respon, ini harusnya ada D-nya ya. Nah, ini ada D-nya, maaf, ini ada D-nya. Nah, oke. DYT per DT ya, D1YT per DT. Ya. Ditambah 3 kali respon ini, K1Y1, sama dengan ya, oke, sekali lagi mengikuti persamaan sistem, sama dengan 2 turunan kedua K1F1T per DT kuadrat ya, ditambah 4 turun sinyal masukannya adalah K1F1. Oke. Lalu jika sistem tadi masukannya kita ubah menjadi F2T dan kita kalikan dengan konstanta K2, maka berlaku homogen, suaranya akan K2 dikalikan Y2. Kalau kita masukkan ke dalam sistem, samaan sistem, ya, D3 K2 Y2T per DT. Pangkat 3 ya, jadi turunan ketiga dari keluaran yang kedua ini, K2 Y2 ditambah 4 kali turunan yang pertama. Ini harusnya ada D-nya. Nah, oke ya. Oke. Ditambah 3 kali respon sistem ya, atau keluaran sistem K2 Y2 ya, sama dengan ini sisi masukan. Lalu kalau dia sistem linear kita buktikan ini kan homogeneity. Sekarang bagaimana dengan additivity? Nah, kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan yang persamaan dengan masukan F1 tadi dengan samaan dengan masukan F2. Oke, kita jumlahkan seperti ini. Maka kita dapatkan hasil
ini ditambah ini ya menjadi turunan ketiga K1Y1 ditambah K2Y2 ditambah ini kita tambahkan, kita jumlahkan jadi 4 kali ini tambah ini ya. Oke. Ini ada D-nya ya, maaf ini. Sekali salah ketik terus ini. Oke. Ya, ketahuan copy paste ya. Oke. Oke. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi sisi sebelah kiri kita mendapatkan hasil penjumlahan yang ini. Kemudian sisi sebelah kanan sama dengan kita mendapatkan hasil penjumlahan yang ini. Oke, nah ini real sistemnya seperti ini. Kita cek apakah persamaan kedua ini sama dengan persamaan yang satu tadi. Ya. Oke. Kalau kita kembalikan ke persamaan yang satu. Nah, persamaan ini ternyata sama. Ya. Kalau sama, berarti apa? Berarti prinsip superposisinya memang terbukti terpenuhi. Ya. Sehingga sistem yang jadi pertanyaan kita tadi, apakah linear atau tidak linear? Jawabannya adalah sistem tadi merupakan sistem linear. Oke. Nah, pengenalan sistem sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?